Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Sekolah Haji Umrah MHM yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungannya, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, dan semoga dilimpahkan rezeki yang banyak, berkah, yang semakin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga dimudahkan untuk ke tanah suci, ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama keluarga. Allahumma amin. Amin yang seru, amin. Nggak apa ngantuk nggak apa, tapi amin yang seru. Oke. Baik sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kepada Allah, salam dan salam semoga terima untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kemarin masih terkait dengan pertemuan kali ini, baik saya dan juga Ustaz Agung, yakni bagaimana benih-benih keimanan yang sudah kita tabur di bulan Ramadan kemarin itu akan tumbuh subur di bulan-bulan setelahnya. Bagaimana benih-benih ketakwaan, amal-amal soleh yang kita sudah tanam di bulan Ramadan kemarin, bahkan sudah dipupuk, disirami begitu intensifnya, akan tumbuh subur dan bersemi di bulan-bulan setelahnya. Di bulan Syawal sudah berlalu dan sekarang bulan selanjutnya dan bulan-bulan ataupun waktu-waktu yang akan datang. Sehingga kemarin juga sudah kita bahas bagaimana kita harus melakukan perubahan hidup kita, yakni melakukan resolusi hidup kita lebih baik, yang mana sudah dididik di bulan Ramadan kemarin. Di bulan-bulan selanjutnya tentu saja harus ada perubahan lebih baik dari bulan-bulan sebelum bulan Ramadan kemarin. Ya. Sudah kita sampaikan alasan-alasan kenapa begitu pentingnya kita harus melakukan perubahan-perubahan. Dari yang kecil, dari sholat 5 waktu, kemudian dari yang dimutabaah, ada ya, bagi yang sudah dapat, yang belum insya Allah akan dikasihkan, itu amalan-amalan sesuai apa yang menjadi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada kunci untuk memulai perubahan hidup itu, yang mana amalan-amalan tadi secara umum itu adalah amalan yang nampak, baca Quran, sholat malam, kemudian silaturahmi, kemudian yang sangat besar lagi adalah umrah haji, itu membutuhkan fisik dan biaya. Namun ketahuilah Bapak Ibu sekalian dari mata Allah Subhanahu wa taala, ada kunci yang harus kita pegang agar amalan-amalan itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Yakni kita harus memperhatikan terlebih dahulu tentang hati kita. Tentang hati kita. Karena tidak sedikit orang yang bisa melakukan ibadah itu hatinya abot gitu ya. Mau ngaji SHU abot. Apalagi ada juga yang mau umroh ataupun ditawari umroh, ditanya umroh, kenapa Pak Bu nggak umroh padahal udah punya tabungan yang banyak.
ya abot, hatinya abot untuk melepas anaknya, uangnya kan gitu ya. Wah iki arep ngono Mas. Tinggo apa? Tinggo sekolah anakku sesuk dan lain sebagainya. Maka kita ingat-ingat nasihat Rasulullah SAW. Banyak nasihat tentang hati ini. Yang pertama di dalam Sahih Muslim yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahumullah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Dan jika segumpal daging itu buruk, jelek, maka seluruh jasadnya, seluruh tubuhnya juga buruk. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu. Jadi kalau qalbinya baik, maka seluruh badannya akan baik. Begitu juga sebaliknya. Jika hatinya baik, maka jasadnya akan baik. Begitu juga sebaliknya. Dan ini menjadi bantahan Bapak Ibu sekalian bagi orang-orang yang memiliki keyakinan sebagai berikut. Tidak sholat, tidak beramal soleh, hanya cukup mengatakan apa? Yang penting atine baik, yang penting atine becik. Tidak sholat nggak apa-apa, yang penting hatinya baik. Tidak, ternyata Nabi mengatakan jika hatinya baik maka jasadnya baik, dia akan sholat, lisannya akan berucap yang baik-baik dan lain sebagainya. Semakin hatinya bersih baik, maka jasadnya, tubuhnya akan melakukan yang semakin baik juga. Seperti halnya kita sering mendengar nasihat ceret biasanya jumbo kan. Ketika dituang yang keluar putih susu, berarti di dalamnya hatinya susu. Ketika dituang itu, ketika di dalamnya itu kopi, mesti keluarnya juga kopi. Begitu juga jika yang keluar dari lisan kita, dari badan kita itu yang baik, berarti hatinya baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di hati inilah, di kolbu inilah iman itu berada. Meskipun tentang kolbu ini terjadi dua pendapat. Yang pertama hati, yang kedua ada yang menyebutnya jantung, wallahu alam. Namun yang lebih populer adalah hati. Kalau hatinya tenang, hidupnya akan tenang. Sampai-sampai saking tenangnya tidur. Ada yang tidur ini? Oke. Nah, di hati inilah, di kolbu inilah iman itu berada. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu al-khaliqu. Sesungguhnya iman di dalam hati itu bisa usang. Iman di dalam hati itu bisa usang, bisa lapuk. Kama yakhlaqu thawbu al-khaliqu, sebagaimana pakaian yang bisa usang. Jadi iman di dalam hati itu bisa rusak, bisa usang, sebagaimana pakaian bisa usang. Fas'alullah an yujaddada al-imana fi qulubikum, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla untuk memperbaharui iman yang ada di dalam hatimu. Nah, memperbaharui iman di dalam hatimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini
mengandung makna bahwasanya kita diperintahkan untuk memperbaharui iman yang ada di dalam hati. Iman itu harus selalu diperbaharui, tidak dibiarkan kemudian usang. Maka kemudian di dalam surat Ar-Rum ayat 30, boleh dibaca. Surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tetap dalam keadaan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bapak Ibu, maksudnya adalah bahwa manusia diciptakan bersama dengan hati itu sesungguhnya dalam keadaan fitrah, bersih, lurus. Namun dengan berjalannya kehidupan ini, hati ini suka terombang-ambing, suka berbelok-belok, sehingga yang tadinya fitrah lurus itu ternoda. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah Azza wa Jalla menjadikan pada akal manusia itu baik suatu kecenderungannya untuk melakukan kebaikan, kebenaran, dan menganggap bahwa di dalam hati itu berkata bahwa yang buruk itu adalah segala yang batil. Jadi fitrah manusia yang lurus itu sesungguhnya ketika melihat kebenaran itu mengakui itu kebenaran, kebaikan. Jika itu suatu keburukan, hati itu akan mengatakan ini adalah suatu kebatilan. Sehingga para ulama itu mengatakan, menasihatkan, jika kita melakukan sesuatu, hati kita itu apa Pak Bung ya? Apa bahasanya? Los enggak? Los no. Apa? Ikhlas untuk melakukan sesuatu itu, ini baik atau buruk. Nah, hati ini akan bisa merasakan, bagi janjane ora apik. Terasa janjane ini adalah kemaksiatan misalkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang sesungguhnya lurus, fitrah, maka siapa yang keluar dari hati yang fitrah yang pada asalnya ini adalah bersih, maka dia terpengaruh oleh segala sesuatu yang buruk. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian dilanjutkan, fa'abahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani. Au yumajjasanihi, atau menjadikan dia Majusi. Jadi fitrah manusia setiap lahir itu semuanya dalam keadaan bersih, suka kebaikan. Dan di antara para ulama termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan fitrah maksudnya adalah Islam. Sesungguhnya setiap orang bayi yang lahir itu dia dalam keadaan Islam, suka ketakwaan, suka melakukan kebaikan. Namun orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau bahkan Majusi. Sampai bisa separah itu. Artinya orang tua bisa menjadikan dia melenceng dari pakemnya, dari aturannya. Tidak keluar dari Islam, tetapi akhlaknya tidak baik, kemudian tidak mengenal Allah, dilupakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda,
di dalam hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ini khalaqatu ibadi hunafa'u kullahum wa innahum atatuhumus syayatinu fajtalatahum an dinihim. Sesungguhnya aku Allah menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif. Hanif apa, Bu? Ada yang namanya putranya Hanif? Oh, tetangga. Hanif no. Hanifah sama. Hanif lurus. Sesungguhnya Allah menciptakan hambanya itu dalam hanif, lurus. Artinya dia suka kebaikan. Kita semua itu sebenarnya diciptakan lurus. Wa innahum atatuhumus syayatinu, dan semuanya para setan mendatangi mereka. Fajtalatahum an dinihim, lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Kita itu sebenarnya diciptakan hanif, lurus, suka kebaikan, suka ketakwaan, cuman didatangi setan kemudian dipalingkan. Jadi ada dua penyebab, satu orang tua, yang kedua setan. Nah, jadi kita suka kebaikan, suka maca Quran sehari pinten Bu kemarin? 1 juz. Suka sebenarnya itu. Suka sholat tahajud, sholat duha, nggih, suka sedekah dan lain sebagainya, suka umroh. Nah, cuman ada dua faktor, orang tua atau anak. Bukan anak, maaf, orang tua atau setan yang memalingkan kita. Nah, memalingkan kita. Nah, ibu sudah jadi orang tua ini, nggih, jangan jadi faktor anak yang tadinya dalam keadaan fitrah kemudian dibelokkan. Ya. Tahu anak adalah, di Al-Qur'an disebutkan Allah bahwa anak adalah perhiasan dunia. Ya, perhiasan ini di apaan, Bu? Dijaga, taruh di tempat yang aman, baik. Anak juga gitu. Anak kira-kira taruh di mana? Apakah dibiarkan di tempat-tempat yang jelek? Mohon maaf, di dunia gemerlap, di situ ada joget-joget, ada mabuk dan lain sebagainya. Apakah dibiarkan di sana atau hanya dibiarkan nongkrong di mana saja, atau taruh diajak ke masjid, ke majelis taklim, ke pondok pesantren dan lain sebagainya? Itu orang tua akan dimintai pertanggungjawaban. Dulu anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, terus tok kafake. Jadi kita yuk sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya lahirkan dalam keadaan fitrah. Surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kemudian Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka. Saya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu. Jadi setiap anak yang belum lahir itu mau lahir diminta kesaksian sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku adalah Rabbmu? Qalu bala. Maka orang itu yang akan lahir itu menjawab, betul ya Rabb. Syahidna, kami bersaksi. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami melakukan demikian agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap iman, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan makna yang benar kata fitrah adalah orang itu bersih, yakni orang itu dalam keadaan Islam. Sehingga setiap yang lahir, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya setiap orang yang lahir itu sesungguhnya dia mengakui Rabb. Rabb napa Bapak Ibu kemarin? Artinya Rabb Tuhan, yang lain. Dulu pernah dibahas ketika tentang pertanyaan
malaikat di alam kubur, man rabbuka, siapa Rabbmu? Kok tidak man ilahuka, siapa nek ilah no, la ilaha illallah, ilah no sesembahan. Nek di bahasa Indonesia la ilaha illallah biasanya ditulis tidak ada Tuhan dengan kata ilah. Kemudian Rob juga ditulis di bahasa Indonesia Tuhan juga. Tapi di Arab, di Al-Quran, Allah terkadang menyebutnya Rob, terkadang menyebutnya ilah. Tapi di alam kubur nanti pertanyaannya adalah man rabbuka. Di sini juga ketika akan lahir Allah menggunakan kata Rob juga. Nah, di sini katakan alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini adalah Robmu? Gitu ya. Bukan alastu bi ilahikum. Tidak, tapi bi rabbikum. Jadi ketika akan lahir, kemudian ketika meninggal, pertanyaannya adalah sama. Rob. Kemarin Rob artinya? Halo? Yang paling ngantuk boleh jawab? Okay. Ya. Rob itu adalah yang menciptakan, yang menjaga, yang mengatur, yang mengelola alam semesta ini beserta isinya, itu adalah Rob. Jadi artinya lebih luas daripada ilah. Sehingga orang yang mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan, mengatur, menjaga, mengelola alam semesta ini, maka dia akan menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lainnya. Sehingga dengan pengakuan kita ketika lahir dan ketika nanti adalah Allah adalah Rabbul Alamin, maka kita harus dengan ikhlas menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanyakan dulu? Ada enggak? Kembali kepada hati yang fitrah tadi. Hati yang fitrah, yang bersih, yang lurus, tentu saja dia akan mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar tauhid tadi. Namun bagaimana jika hati itu ternoda atau kotor dengan diantaranya dua sebab tadi, terbelokkan oleh siapa tadi Bu? Orang tua, yang kedua setan. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kalabal rona ala qulubihim makanu yaksimbun. Sekali-kali jangan demikian, jangan melakukan dosa maksiat. Karena kenapa? Rona ala qulubihim makanu yaksibun, menutupi hati mereka perbuatan dosa yang mereka lakukan itu. Jadi dosa itu menutupi hati, sehingga hati tadi yang baik akan menjadikan tubuh jasad baik melakukan kebaikan. Ketika melakukan dosa maksiat, hati itu akan tertutupi. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bersabda, innal mu'mina idza adnaba kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi. Sesungguhnya seorang hamba jika berbuat dosa maka akan dibubuhkan satu titik hitam di kolbunya. Apa? Jika hamba itu berbuat dosa maka akan dibubuhkan satu titik hitam ke dalam di kolbunya. Fa in taba wa naza wastaghfar. Kalau dia segera bertobat meninggalkan dosa tersebut, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbuhu, maka beninglah kembali hati itu. Jika segera bertobat, titiknya itu akan dihapus, bening kembali. Fa in zadat, namun jika dosanya itu bertambah, maka akan bertambah lagi titik hitam tersebut. Fadzalika ranu alladzi dzakarahu Allah fi kitabih. Itu maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, itulah makna ar-ron yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali jangan demikian. Karena kenapa? Karena dosa tadi akan membubuhkan titik hitam sehingga menutupi kolbunya,
Sehingga ketika hati buruk, maka ke hadis pertama tadi, maka jasadnya akan menjadi buruk, ucapannya akan menjadi buruk, kemudian tingkah lakunya juga demikian. Arep sholat malam yo abot, arep sholat subuh keringan abot terus, mau ngaji sehari 1 juz abot banget rasanya. Kayak sholat duha 2 rakaat wae gosek sedekah demikian. Nah, kenapa? Karena hatinya terkena titik-titik hitam ini. Maka solusinya apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan apa yang dinasihatkan Ustaz tadi, untuk banyak-banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim. Mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanyakan? Ada ya? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita dihapus dari titik-titik hitam itu, sehingga dimudahkan untuk beramal soleh, sehingga termasuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wonten kalapatan mimbang punten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.